Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Denar Apwandi. And me, Nabila Septianti, of the group 4 will be presentation about perkembangan afektif peserta didik. Stay tune guys. Apa itu perkembangan? Pengertian dari perkembangan ialah merupakan suatu proses untuk menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif. Maksudnya ialah sebuah perkembangan pada makhluk hidup akan muncul secara alamiah dan mempunyai perubahan-perubahan yang dulu tidak ada menjadi ada, menandakan bahwa makhluk tersebut sudah lebih dewasa. Jadi, perubahan perkembangan anak-anak, pemikiran dan emosi sejak lahir hingga awal dewasa bergantung kepada ibu, bapak, atau penjaga anak yang mengurusnya. Ada teori dalam pembelajaran yang sampai sekarang masih dipakai, yaitu taksonomi Bloom, di mana pembagian pembelajaran dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu kognitif, yang kedua afektif, dan ketiga yaitu psikomotorik. Pengertian afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. Apa itu kognitif? Kognitif adalah penilaian yang dilakukan atas dasar kemampuan dalam mengenal sesuatu yang mengacu pada proses seseorang yang pengetahuannya ada pada dalam dirinya sendiri. Jadi, jika seseorang mempunyai kekuasaan kognitif yang tinggi, dia bisa meramalkan perubahan sikap atau tingkah laku diri seseorang. Ya, selanjutnya, menurut Kurzweil 1964, klasifikasi tujuan domain afektif terbagi dari 5 kategori. Yang pertama, penerimaan, receiving, mengacu kepada kemampuan anak memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulasi yang tepat. Contohnya yaitu kesadaran dan keinginan untuk menerima stimulus, mengontrol dan menyelesaikan gejala-gejala atau rangsangan yang ada dari luar. Yang kedua, pemberian respon partisipasi atau menanggapi, yaitu responding. Responding berada pada satu tingkat di atas penerimaan. Jadi, kemampuan menanggapi adalah kemampuan yang dimiliki oleh diri seseorang untuk mengikut sertakan dirinya secara aktif dalam suatu masalah tertentu. Contohnya, hasil belajar ranah afektif responding adalah anak tumbuh hasratnya untuk mempelajari sebuah subjek pembelajaran lebih jauh atau mengenali lebih dalam lagi. Yang ketiga, ada penilaian dan penentuan sikap, yaitu valuing. Menilai atau menghargai artinya memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap sesuatu kegiatan objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan akan membawa kerugian atau menyesalan. Contohnya, hasil belajar afektif jenjang valuing adalah tumbuhnya kemampuan yang kuat pada diri peserta didik untuk berlaku disiplin baik di sekolah, di rumah, maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Organisasi, yaitu organization, mengacu kepada penyatuan nilai, sikap-sikap yang berbeda yang membuat anak mempunyai kemampuan untuk konsisten dan membentuk suatu sistem nilai internal mencakup tingkah laku yang tercermin dalam suatu filsafat hidup. Contohnya, nilai afektif jenjang organisasi adalah anak mampu mendukung penegakan disiplin dalam rumah, sekolah, maupun organisasi tempat dia belajar. Yang kelima, karakterisasi atau pembentukan pola hidup, yaitu characterization
by a flu or flu complex. Mengacu kepada karakter dan daya hidup seseorang, nilai-nilai sangat berkembang sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan lebih mudah diperkirakan. Tujuan dalam kategori ini adalah hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi jiwa. Okay guys, next I will be explain about 5 karakteristik afektif berdasarkan tujuannya. Ada 5 nih guys. Yang pertama ada sikap, kemudian yang kedua ada minat, yang ketiga konsep diri, keempat nilai, dan kelima ada moral. Kita akan bahas satu persatu ya guys. Yang pertama saya akan membahas tentang sikap. Sikap adalah sebuah kecenderungan untuk menyatakan sesuatu hal secara spontan, suka atau tidak suka terhadap sesuatu. Nah, nilai ini bisa dibentuk melalui ketika kita melihat atau kita meniru sesuatu yang positif. Nah, maka otomatis kita akan sikap kita akan menjadi seperti itu. Gini guys, gampangnya seperti ini. Mengapa lingkungan itu menjadi salah satu hal yang dominan untuk menjadikan seseorang, untuk menunjukkan kepribadian seseorang? Contohnya gini, misalkan ada anak yang tinggal di lingkungan yang di sekelilingnya itu dikelilingi oleh orang-orang baik, maka tidak dipungkiri lagi berkemungkinan besar anak tersebut akan bersikap baik. Seperti itu yuk, contoh hal gampangnya. Nah, kemudian penilaian afektif ini adalah penilaian sikap untuk mengetahui peserta didik kita dalam memahami mata pelajaran, kemudian kondisi dia saat belajar kayak gimana, dan lain-lain kayak gitu. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan ketika di dalam kelas ada anak yang tidak, mungkin yang bisa dibilang agak lama dalam menerima sesuatu atau menerima pelajaran yang kita berikan, maka kita tidak bisa menjudge seorang murid ini adalah murid yang bodoh, karena setiap murid memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oleh karena itu kita sebagai para calon guru, nah apalagi kita kan udah mempelajari perkembangan peserta didik, nah ini harus kita terapkan pada murid-murid kita nanti. Ketika ada murid kita yang belum paham sesuatu pelajaran, kita tidak bisa menganggapnya bahwa murid itu bodoh. Kita harus mencari tahu lebih dalam kenapa murid ini ketika kita memberikan pelajaran, si murid ini kok kurang bisa menangkapnya. Mungkin ada cara-cara lain yang bisa kita lakukan agar murid ini paham dengan apa yang kita sampaikan, atau mungkin murid ini bukan tidak paham dengan apa yang kita sampaikan, tapi murid ini tidak fokus ketika kita memberikan pelajaran yang kita kasih ke murid tersebut. Nah, kita harus mencari tahu kenapa murid ini itu tidak fokus. Mungkin apa murid ini ada masalah dalam kelas, atau mungkin dalam keluarganya, atau gimana, itu yang mesti kita cari tahu tentang murid tersebut, seperti itu. Nah, yang kedua ada minat. Minat yaitu kecenderungan atau ketertarikan seseorang terhadap sesuatu. Nah, penilaian ini tuh dapat diartikan untuk mengetahui minat seorang siswa. Jadi kita sebagai pendidik itu lebih gampang gitu untuk mengarahkan peserta didiknya itu mau kemana arahnya gitu. Misalkan gini lah contoh lebih gampangnya. Nanti ketika murid berada di fase akhir pembelajaran, atau taruhlah di fase akhir kelas 3 SMA. Nah, ketika murid berada di fase kelas 3 SMA ini, kita sebagai guru, kalau kita udah tahu minat si anak ini di mana, kita tinggal mengarahkan. Nah, lebih baik nanti kamu ketika lulus ambil jurusan ini ketika kuliah. Nah, jadi itu kan menjadi sebuah keuntungan juga ya buat seorang murid kalau kita sebagai pendidik dan terutama untuk muridnya, kalau dia udah tahu bakatnya, udah tahu minatnya dia itu apa, jadi nanti tinggal menjalankan aja. Jadi kita mengarahkannya juga gampang, seperti itu. Nah, yang ketiga ada konsep diri. Konsep diri itu apa sih ya? Konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan seorang individu terhadap kemampuan atau bahkan kelemahan dirinya sendiri. Nah, apa sih fungsi atau tujuan melakukan konsep diri ini? Kita nih sebagai pendidik agar kita mengetahui kemampuan dan kelemahan siswa kita.
Jadi gini, kalau misalkan kemampuan yang dimiliki siswa kita dapat lebih mengasah dia lagi dalam di bidang apa yang dia mampu. Nah, untuk kelemahan kita bisa membangun semangat dari kelemahan siswa tersebut. Yang keempat ada nilai. Nilai merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dianggap baik atau buruk. Nah, arah nilai ini dapat bersifat positif atau negatif. Nah, intensitas nilai ini dapat dikatakan rendah atau tinggi, itu sesuai atau tergantung dengan nilai positif yang ia lakukan. Kalau misalkan banyak nilai positif yang ia lakukan, maka nilainya bisa tinggi. Dan kalau misalkan nilai positifnya itu rendah atau lebih banyak negatifnya daripada positifnya, nah maka nilai seseorang tersebut dapat dikatakan rendah. Nah, mengenai nilai ini bisa dikatakan beda-beda tipis ya dengan sikap. Tapi bedanya itu kalau misalkan sikap itu tuh kita itu di intinya kalau misalkan sikap itu spontan, adanya tuh spontan. Sikap itu sama kayak attitude gitu. Kalau misalkan nilai, kita dituntut untuk menjadi baik agar nilai atau intensitas diri kita itu menjadi tinggi, seperti itu. Yang terakhir guys, yang kelima ada moral. Moral berkaitan dengan perasaan salah atau benar atas kebahagiaan orang lain, atau bahkan tindakan yang kita lakukan terhadap orang lain. Contohnya gini, kayak misalkan kita menipu orang lain, membohongi orang lain, atau bahkan kita melukai orang lain baik secara fisik maupun non fisik. Kayak misalkan kita melukai secara non fisik ya, kayak misalkan kita body shaming lah gitu terhadap orang lain, otomatis kan itu akan membuat hati orang tersebut akan terluka kan gitu. Nah, moral juga itu bisa diartikan sebagai dikaitkan dengan keyakinan beragama. Misalnya ya, atas perbuatan yang mengarah ke perbuatan dosa atau bahkan pahala. Nah, jadi moral ini itu bisa diartikan sebagai prinsip atau keyakinan nilai sikap seseorang terhadap sesuatu hal yang dia percayai atau yang dia lakukan gitu. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa tujuan penilaian afektif. Yang pertama, untuk mendapatkan umpan balik atau bahasa zaman sekarangnya itu feedback bagi siswa maupun pengajar yang berfungsi untuk memperbaiki proses belajar siswa tersebut. Dan kita sebagai guru mengadakan program perbaikan nilai atau remedial bagi para peserta didik. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat perubahan tingkah laku anak didik. Di antaranya seperti perbaikan tingkah laku anak didik selama di kelas. Kemudian yang kedua seperti laporan tingkah laku anak didik, bagaimana sikapnya di kelas kepada orang tua. Dan yang terakhir, ini adalah penentuan lulus atau tidaknya peserta didik. Biasanya lulus atau tidaknya peserta didik ini dilihat dari nilai afektif ini sendiri. Ini menjadi pertimbangan apabila nilai kognitif atau nilai akademik siswa ini kurang mumpuni atau kurang baik, maka bisa dilihat lagi di sisi afektifnya. Apakah penilaian dia selama di kelas baik, absennya tidak pernah bolong, maka itu bisa menjadi pertimbangan seorang guru untuk meluluskan atau tidaknya peserta didiknya, seperti itu. Yang ketiga, untuk menempatkan anak didik dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan pencapaian dan kemampuan anak didik tersebut. Misalkan ada satu kelas anak kelas 2 yang dimana semua anak kelas 2 di kelas tersebut itu sudah bisa baca, tetapi ada satu anak didik yang tidak bisa baca. Maka ini menjadi penghalang atau menjadi gangguan untuk anak didik tersebut untuk berkembang dan belajar dengan baik. Itulah yang dimaksud kondisi belajar mengajar yang tidak tepat. Yang keempat atau yang terakhir, untuk mengenal latar belakang kegiatan belajar siswa dan kelainan tingkah laku pada siswa. Nah, untuk mengetahui kelainan tingkah laku pada siswa tersebut, patokannya untuk mengukur
Selanjutnya, untuk mengukur ranah afektif ini menggunakan sikap. Nah, sikap ini ada beberapa hal. Yang pertama ada sikap positif, kedua sikap negatif, dan ketiga sikap netral. Nah, sikap positif ini udah jelas. Kalau anak baik berarti anak itu bersifat positif. Kalau negatif, anak ini justru pasti bersifat jahat, bukan jahat sih, kayak cenderung itu kurang baik. Nah, yang ketiga bersifat netral. Kalau bersifat netral ini anak tidak baik dan tidak baik juga. Jadi sifat netral anak ini berada di tengah-tengah. Kadang mungkin anak melakukan kebaikan dan kadang juga anak ini melakukan hal-hal yang kurang baik. Nah, sikap ini menunjukkan perilaku kita kepada seseorang. Maka ini disebut sebagai sikap atau disebut sebagai ranah afektif. Seperti itu.